Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Opsi Lab Undip. Kali ini kita akan belajar mengenai formatting untuk mempermudah teman-teman dalam penyusunan laporan praktikum. Oke, yang pertama di sini kita akan belajar bagaimana membuat orientasi yang berbeda pada halaman. Misalkan halaman pertama kita akan buat landscape, sedangkan halaman kedua kita akan buat portrait. Maka pertama kita klik kursor di halaman pertama. Kemudian kita menuju ke layout. Kemudian kita klik breaks, pilih next page. Maka otomatis kursor akan berada di halaman kedua. Kemudian kita arahkan kursor kembali ke halaman pertama. Lalu kita klik orientation pada menu bar layout. Kemudian kita bisa pilih landscape. Maka secara otomatis halaman pertama akan memiliki orientasi landscape, sedangkan halaman kedua tetap berorientasi portrait. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar cara memberikan nomor halaman. Untuk halaman cover tidak akan diberikan nomor halaman, untuk lembar pengesahan juga tidak akan diberi nomor halaman, maka nomor halaman akan dimulai di bagian kata pengantar. Maka dari itu, kata pengantar akan kita bedakan sectionnya dengan bagian lembar pengesahan. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu arahkan kursor ke halaman kedua. Kemudian kita klik next page pada breaks. Kita bisa lihat dengan klik 2 kali pada bagian header, section antara halaman kedua dengan halaman ketiga sudah berbeda. Kemudian kita beri halaman pada halaman kata pengantar, yaitu yang ada di halaman ketiga atau pada section 3. Caranya yaitu kita bisa ke menu page number, kemudian kita bisa pilih bottom of page, dimana di sini ada pilihan plain number 1, plain number 2, dan selanjutnya kita bisa pilih plain number 3. Dan seperti kita tahu bahwa kata pengantar di sini kita menggunakan number format berupa Romawi dan page numberingnya dimulai dari Romawi 3. Hal ini bisa kita atur pada bagian page number, kemudian klik format page number. Kita bisa ganti number formatnya dengan Romawi, kemudian start at 3. Kemudian kita klik OK. Namun, untuk bab 1 pendahuluan, penomoran dimulai dari halaman 1 dengan format penomoran yang berbeda. Maka dari itu, kita harus bedakan section kembali dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Kita arahkan kembali kursor pada halaman yang akan menjadi batas antara halaman dengan penomoran Romawi dan penomoran biasa. Kita klik dahulu. Contohnya ini di sini misalnya adalah kata pengantar. Maka kita bisa pilih layout, kemudian kita bisa pilih next page pada breaks. Misalkan ini adalah bab 1 pendahuluan. Lalu kita bisa klik 2 kali pada footer di halaman yang baru. Kita bisa klik link to previous-nya di unlink di sini agar kita bisa tahu bahwa antara kata pengantar yang sebelumnya atau halaman sebelumnya itu tidak berhubungan dengan halaman setelahnya. Kemudian kita bisa edit untuk page number-nya di sini dengan format page number. Kemudian kita pilih number formatnya berupa angka biasa dan start at 1. Dan kita klik OK. Dan kita sudah bisa lihat bahwa bab 1 pendahuluan memiliki format
penomoran halaman yang berbeda dengan kata pengantar sebelumnya. Begitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar cara membuat daftar isi. Oke, pertama-tama kita akan membuat judulnya terlebih dahulu, dimulai dari kata pengantar hingga seterusnya ada daftar isi itu sendiri. Kemudian ada daftar tabel dan lain sebagainya. Kemudian kita akan buat untuk bab 1. Jangan lupa klik shift enter, ketik shift enter, baru kita ketikkan pendahuluan. Hal ini juga berlaku untuk bab 2. Kita ketikkan shift enter, baru kita ketikkan metode praktikum. Lalu kita create a style. Kemudian untuk name-nya kita bisa ketikkan judul. Kemudian klik modify. Kemudian untuk style based on bisa pilih heading 1, kemudian style for following paragraph kita bisa pilih normal, dan untuk formattingnya di sini bisa pilih fontnya yaitu Times New Roman ukuran 12, bold, automatic hitam, dan juga berada di tengah. Lalu kita bisa pilih automatically update di checklist, kemudian klik OK. Lalu style yang sudah kita buat akan muncul di bagian ini, di bagian atas. Lalu untuk judulnya kita blok, klik style yang tadi sudah kita buat. Hal ini berlaku untuk semua judul yang ada dalam laporan. Lalu kita akan buat untuk subbabnya. Kita bisa pilih untuk numberingnya. Kita atur terlebih dahulu untuk keluarnya. Lalu kita bisa ketikkan latar belakang. Kita atur untuk format numbernya dengan klik define new number format. Karena ini berada di bab 1, maka kita bisa ketikkan 1 titik di depan number format yang sudah otomatis, kemudian kita klik OK. Lalu kita bisa atur untuk stylenya dengan cara kita create a style lagi, kemudian kita buat subbab 1, kemudian klik modify. Style based on kita bisa pilih heading 1, kemudian style for following paragraph kita bisa pilih normal, dan untuk formattingnya di sini bisa fontnya adalah Times New Roman ukuran 12, bold, kemudian automatic hitam untuk tulisannya, dan justify berada di tengah. Kemudian kita bisa checklist automatically update, kemudian klik OK. Lalu bisa untuk 1.2 adalah tujuan penulisan, dan secara otomatis dia juga akan stylenya kita pilih subbab 1, dan formattingnya akan menyesuaikan, dan numbernya juga akan mengikuti dari sebelumnya. Lalu untuk subbab yang 2 kita bisa buat yaitu dengan pilih dulu number formatnya, kemudian klik define new number format. Karena ini ada di bab 2, maka kita bisa ketikkan 2 titik di depan format number yang otomatis, kemudian kita klik OK. Lalu kita atur untuk rulernya, dan untuk bab 2 yang pertama adalah flowchart, metode
praktikum. Lalu di sini kita create a style kembali dengan name-nya adalah sub bab 2. Kemudian modify. Style based on kita bisa pilih heading 1, style for following paragraph kita bisa pilih normal. Dan untuk formattingnya masih sama dengan yang tadi, Times New Roman 12, bold, automatic hitam. Kemudian justify berada di tengah dan automatically update di checklist, kemudian klik OK. Lalu kita buat untuk subbab 2.2 yaitu adalah penjelasan flowchart. Kemudian kita blok, kita pilih style subbab 2. Maka secara otomatis format dan numbering akan mengikuti dari subbab 2.1 begitu. Kemudian kita bisa masukkan list daftar isinya. Kita menuju ke halaman daftar isi, kemudian kita ke menu reference, kemudian klik table of content, di mana di sini ada automatic tabel 1, automatic tabel 2, dan manual tabel. Kita bisa pilih automatic tabel 1. Dan secara otomatis di sini akan muncul list daftar isi yang sudah tadi kita buat stylenya di sebelumnya. Kemudian kita bisa sesuaikan dengan format Times New Roman 12, dan spacingnya 1,5 dan remove space before dan after paragrafnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk membuat header dan footer. Jadi setelah pemberian nomor halaman, langkah selanjutnya adalah kita bisa klik 2 kali pada footer, karena pertama kita akan membuat footer terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan untuk identitas departemen, universitas, dan juga tahun pembuatan laporan. Jadi selanjutnya kita bisa atur untuk fontnya pada menu home, sudah Times New Roman dan ukuran 12, dan kemudian untuk spacingnya juga kita bisa atur. Lalu kemudian kita akan menuju ke menu borders and shading untuk membuat atau mengatur batas antara header dan footer. Kemudian kita bisa pilih colornya, di sini kita bisa atur, kita bisa pilih dark red, kemudian untuk ketebalannya kita bisa pilih 3, kemudian kita klik OK. Untuk footer kita bisa pilih untuk top border. Hal ini juga sama untuk headernya, kita bisa ketikkan terlebih dahulu untuk laporan apa yang sedang kita kerjakan. Lalu kita bisa atur untuk fontnya, ukuran font, dan juga spacingnya. Hal ini juga sama, kita akan beri garis pembatas untuk header dengan kita klik pada bottom border. Selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai cara membuat daftar tabel dan daftar gambar. Oke, di sini sudah ada contoh tabel dan gambar yang akan kita beri penamaan. Kemudian pilih insert caption pada menu reference. Karena kita akan memberi nama untuk gambar terlebih dahulu, maka kita buat new label, dan karena di sini berada pada bab 2, maka kita buat gambar
2 titik. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Lalu kita beri penamaan. Ini contoh saja. Kemudian kita atur di sini untuk tulisannya. Begitu. Kemudian untuk tabel sama kita buat di reference, kemudian insert caption. Namun di sini karena kita akan buat untuk tabel, maka kita buat new label tabel 2 titik. Kemudian kita klik OK. Namun jika di sini kita buat untuk penamaan gambar atau tabel yang berada di bab-bab berikutnya, maka kita sesuaikan. Jika untuk bab 3, maka gambar 3 titik, dan untuk tabel juga tabel 3 titik. Begitu seterusnya untuk bab-bab yang lain. Dan kita klik OK. Kemudian kita atur kembali untuk format tulisannya, ukurannya, dan juga bold berada di tengah. Gitu. Dan kemudian kita bisa membuat list daftar tabel atau gambar. Dan kita kembali dulu, di sini kita beri tempat untuk daftar tabel misalnya. Kemudian kita ke menu reference, lalu kita klik insert tabel or figure. Oke, di sini kita bisa lihat pada caption label, kalau kita ingin memberikan daftar tabel, maka kita di sini bisa pilih yang tabel. Kan tadi kita masukkan di tabel bab 2, maka di sini kita klik tabel 2 titik. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk daftar gambar juga sama. Kita ke menu reference, kemudian kita klik insert table of figures. Lalu karena di sini kita akan memasukkan list gambar, maka kita pilih gambar. Nah, di sini terdapat gambar 2 titik, 3 titik. Namun di sini tadi yang sudah kita masukkan adalah gambar pada bab 2, ya, sehingga di sini kita masukkan gambar 2 titik. Kita klik OK. Maka secara otomatis list daftar gambar maupun daftar tabel akan muncul. Dan hal ini juga berlaku jika kita ingin memasukkan tabel-tabel yang ada di bab-bab berikutnya ataupun gambar-gambar yang ada di bab-bab berikutnya, begitu.